Halo semuanya, selamat datang di podcast Latsar Cerdas. Tempat kita ngobrol santai, asik, akan tapi tetap berbobot. Kali ini kita bakal bahas obrolan yang penting banget nih, terutama buat kita sebagai generasi muda, yaitu kita mau ngobrol tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara yang tertuang dalam wujud cinta akan tanah air. Bareng saya, Rajif Windy Tristana dari Bawaslu Bengkulu Tengah. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani kawan-kawan saya. Adapun mereka yakni, Halo, perkenalkan teman-teman, nama saya Resi Iskandar, saya Bawaslu dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Halo teman-teman, saya Yulianto dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Halo teman-teman, nama saya Alvin dari Bawaslu Bengkulu Selatan. Halo semuanya, nama saya Uun dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. ya terima kasih teman-teman. Gini nih, kita mau masuk ke pembahasan nih. Kalau ngomongin wawasan kebangsaan nih, pasti apa yang ada di dalam pikiran teman-teman nih. Kalau dari Mas Resi dulu nih, apa yang Anda pikirkan ketika ada pertanyaan tentang wawasan kebangsaan itu apa? Oke, baik Mas Cip. Sebelumnya saya berterima kasih ya Mas Cip atas kesempatan untuk menghadiri podcastnya Mas Rajib dan semoga harapannya apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk yang nonton. Nah, tadi pertanyaannya menarik sekali ya Mas Cip terkait wawasan kebangsaan ya. Nah, kalau secara teori kan kita udah pada tahu lah, kita bisa browsing terkait wawasan kebangsaan itu sendiri Oke. adalah cara pandang atau pemahaman bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah serta kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Nah, kalau kita mau lebih simpelnya lagi, wawasan kebangsaan itu sebenarnya cara kita memandang bangsa Indonesia tentang siapa kita, terus dari mana kita berasal, dan mau kemana kita menuju. Nah, intinya ini tuh cara pandang yang bikin kita tuh tetap merasa satu, meskipun kita beda-beda suku, terus agama, bahasa, dan juga budaya. Terus buat anak-anak muda nih, buat kita-kita juga yang ada di sini sebagai apa peserta latsar, wawasan kebangsaan itu bisa kita pahami sederhananya yaitu kita bangga jadi bangsa Indonesia, kita peduli sama negara ini, terus kita siap menjaga persatuannya. Gampang terprovokasi sama berita hoax di medsos, terus menyaring-menyaring berita-berita atau postingan-postingan yang kita baca, terus kita harus mengecek sumbernya itu kredibel nggak sih, terus tetap saling menghargai walaupun beda pilihan, dan pokoknya mau ikut ambil bagian dari hal-hal positif untuk bangsa kita. Nah, seperti seperti itu Mas Ci. Oke, mantap kali jawabannya Mas Resi. Terus kalau dari Mas Juli, ada tanggapan nggak sih terkait hal itu? Eh, Baik, terima kasih Mas Rajib. Ya, betul itu yang disampaikan sama Mas Resi. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia wajib menanamkan wawasan kebangsaan itu. Mulai dari pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai dasar identitas nasional yang kokoh, serta upaya mencapai tujuan nasional yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu bukan cuma teori di buku pelajaran aja Mas Jib dan Mas Resi, tapi juga sikap sehari-hari kayak kita bangga pakai batik, ikut lomba untuk membawa nama bangsa Indonesia, atau sekedar nge-share konten positif tentang negeri kita. Semua itu adalah bentuk nyata dari wawasan kebangsaan. Gitu sih Mas Rajib menurut saya. Oke, oke, oke. Mantap, mantap, mantap Mas Juli sama Mas Resi. Nah, gini nih kawan-kawan. Kita sekarang kan sedang di fase Latsar CPNS. Kalau menurut kalian, bagaimana penerapan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari sih? Karena kita tahu banyak ada beberapa yang masih beranggapan bahwa bela negara itu hanya untuk kalangan tentara. Tapi secara definisi bela negara
itu adalah usaha untuk kita sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan keselamatan bangsa kita. Jadi, menurut Mbak Uun sama Mas Alpin, bagaimana tanggapan akan hal tersebut? Baik, terima kasih Mas Rajib. Sebetulnya pernyataan itu tidak salah dan tidak juga benar. Nah, bela negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Bela negara tidak hanya membawa senjata ataupun ikut serta berperang. Ada beberapa upaya bela negara yang dapat kita lakukan sebagai peserta Latsar CPNS. Setiap tindakan sekecil apapun yang dilandasi kecintaan kepada bangsa dan negara adalah wujud bela negara. Justru makin ke sini makin penting penerapan wujud bela negara. Apalagi kita hidup di era media sosial. Banyak hoaks, provokasi, isu sara. Hal-hal itu dapat mempermudaya budaya asing masuk ke dalam budaya kita sehingga budaya kita bisa tergeser oleh budaya asing. Nah, menurut Mas Alpin sendiri nih, gimana tanggapannya, Mas? Penjelasan dari Mbak Uun jabarkan tadi sudah cukup jelas ya. Apalagi pernyataan kalau bela negara itu tidak hanya membawa senjata atau ikut berperang. Memang benar, banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud upaya bela negara. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa saja wujud bela negara, antara lain cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nah, dari kelima nilai bela negara itu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Cinta tanah air misalnya, kita bisa menggunakan produk-produk Indonesia atau mengenalkan budaya Indonesia. Gitu, Mas Rajib. Oke, oke, oke. Mantap, mantap. Penjelasan dari Mbak Aun sama Mas Alpin tadi. Nah, dari yang dijelaskan oleh Mas Alpin tadi kan, ada 5 wujud dari nilai bela negara. Nah, saya mau tanya nih dulu sama Mas Juli. Bagaimana akan tanggapan Mas Juli terkait bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita nih sebagai peserta Latsar tentunya. Bagaimana Mas Juli? Baik, terima kasih Mas Rajib. Banyak hal yang dapat kita lakukan mulai dari yang terkecil. Misalnya menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Itu termasuk kemampuan awal bela negara, Mas Jib. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa itu juga termasuk hal bela negara, yaitu setiap setia pada Pancasila dan ideologi negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara kita bisa dengan cara membayar pajak tepat waktu. Rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, kita bisa melakukannya dengan cara mengikuti Latsar ini. Karena kita meninggalkan zona nyaman untuk membentuk karakter kita sebagai ASN yang berakhlak. Banyak sekali yang dapat kita lakukan sebagai wujud cinta tanah air dengan cara menjaga dan mengamalkan budaya asli Indonesia. Apalagi di zaman sekarang mulai banyak orang-orang yang melestarikan budaya kita. Gitu Mas Raji penjelasannya. Eh, Mbak Uun sepertinya ingin menambahkan sesuatu itu. Sebenarnya itu sudah sangat jelas ya Mas Yuli, tapi baiklah saya akan sedikit menambahkan nilai bela negara pada poin terkait cinta tanah air. Memang benar Mas Rajib, apa yang dikatakan Mas Yuli tadi. Akhir-akhir ini budaya kita sudah mulai terlupakan. Misalnya nih, mendengarkan musik, kebanyakan lagu yang diputar itu lagu pop, K-pop, rock. Kalaupun ada, udah jarang yang menyukai musik Nusantara seperti musik keroncong, lagu-lagu daerah, padahal mendengarkan lagu Nusantara, menggunakan batik, dan ikut pawai budaya itu termasuk bentuk rasa cinta kita terhadap bangsa. Terkadang nih Mas Rajib, orang-orang dengan lantang mengatakan, saya cinta tanah air, tapi tidak diimplementasikan. Padahal budaya kita tidak kalah dengan budaya luar. Jangan nunggu jadi pejabat dulu buat cinta tanah air. Mulai dari hal kecil, mulai dari hal yang kamu suka, kenali budayamu, cintai budayamu, karena dari situ kamu akan makin sadar Indonesia itu kaya dan kita punya tanggung jawab buat jagain itu semua. Begitu Mas Rajib. Oke, oke, oke. Mantap, mantap Mas Yuli sama Mbak Uun. Jadi gini nih, makin ke sini makin menarik pembahasan kita nih.
Saya sangat tertarik sih dari penjelasan dari yang disampaikan Mas Yudi tadi sih, terutama terkait cinta akan tanah air. Tapi menurut Mas Resi sendiri nih, apa sih peran generasi muda dalam menjaga budaya Indonesia sebagai bagian dari wujud akan cinta akan tanah air? Monggo silakan Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Rajib. Kalau kita bicara soal generasi muda ya, termasuk kita ya teman-teman sebagai generasi muda, sebenarnya peran mereka itu sangat penting sekali dalam menjaga budaya. Kenapa? Karena anak muda itu biasanya lebih kreatif, terus lebih update, dan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, cinta tanah air itu nggak harus selalu ditunjukkan dengan hal-hal yang besar, tapi bisa lewat hal yang sederhana. Misal, ikut melestarikan budaya daerah, seperti yang disinggung Mas Yul, Mas Alvin, sama Mbak Uun sebelumnya, misalnya bangga memakai baju batik saat acara-acara resmi, terus mempelajari tarian-tarian tradisional, atau bahkan sekedar mengenalkan makanan khas lewat medsos kita. Nah, itu semua sudah termasuk bentuk dari cinta tanah air. Dan juga yang paling penting ya teman-teman, generasi-generasi muda zaman sekarang ini tuh juga bisa jadi jembatan antara budaya tradisional dengan teknologi modern. Contohnya bikin konten TikTok atau Instagram tentang kearifan lokal, terus makanan-makanan tradisional, lagu daerah, dan masih banyak budaya-budaya Indonesia yang lainnya. Nah, dengan cara ini, budaya Indonesia itu nggak cuma bertahan, tapi kita bisa mempromosikan budaya-budaya Indonesia agar dikenal lebih luas sampai ke mancanegara. Nah, seperti itu, Mas Ci. Oke, oke. Mantap banget Mas Resi. Tapi kalau dari Mas Alpin, kira-kira bagaimana? Saya setuju tadi tanggapan dari Mas Resi. Kita sebagai generasi muda patut bangga akan kekayaan budaya di bangsa kita, yang mana budaya kita itu unik dan menarik untuk kita bahas. Contohnya, budaya di Toraja yang unik yaitu Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara adat kematian khas masyarakat Toraja di Sulawesi Utara yang terkenal megah, sakral, dan penuh simbol. Upacara ini tidak hanya menjadi prosesi pemakaman, tetapi juga bentuk penghormatan tertinggi kepada arwah leluhur. Dalam kepercayaan tradisional Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan perjalanan menuju alam roh. Karena itu, Rambu Solo dilakukan dengan penuh persiapan bahkan bisa berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu. Upacara ini melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, serta biasanya diiringi dengan penyembelihan kerbau dan babi dalam jumlah besar, sebagai simbol penghormatan dan bekal roh untuk menuju kehidupan setelah kematian. Kekayaan budaya ini adalah identitas kita, sekaligus modal besar untuk melangkah ke masa depan. Bukan untuk dipertahankan dengan kaku, tetapi untuk dikembangkan dengan kreatif agar tetap bernyawa di hati generasi muda kita. Kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi? Nanti kekayaan budaya kita ini bisa punah. Gitu, Mas Rajib. Oke, mantap kawan-kawan semuanya. Itu tadi sih obrolan seru kita tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang tertuang dalam wujud akan cinta akan tanah air. Intinya, ini bukan cuma teori, tapi sikap hidup. Jadi, jangan tunggu buat kita cinta akan tanah air. Karena Indonesia butuh anak muda yang peduli, berpikir terbuka, dan tetap kritis. Yuk, kita generasi muda yang menjaga persatuan, bukan perpecahan. Terima kasih kawan-kawan sudah mau ngobrol bareng di podcast Lasar Cerdas hari ini. Kita tutup obrolan kali ini. Kami pamit undur diri. Salam bela negara. Bela Bela negara, Salam negara. bela Salam negara. bela bela negara. negara.